Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Suanggreni, NIM 44, akan menjelaskan mengenai praktikum rangkaian resistor dan kapasitor. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pengaruh pada pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, yang kedua yaitu mengetahui berapa besar waktu yang diperlukan untuk mengisi dan mengosongkan kapasitor. Hipotesis yang saya dapat yaitu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu, yaitu yang pertama ada kapasitansi, yang mana kapasitansi adalah besarnya energi yang dapat ditampung oleh suatu kapasitor. Nah, yang kedua yaitu adalah besarnya resistor. Nah, untuk waktu itu dipengaruhi oleh besarnya kapasitansi dan resistansi, yang mana konstanta waktu itu sendiri rumusnya adalah T sama dengan R dikali C. R itu hambatan dan C itu besar kapasitor. Kemudian variabel yang pertama itu variabel terikat, yaitu arus listrik. Yang kedua variabel kontrolnya itu adalah tegangan ya pada power supply atau catu daya. Dan yang ketiga itu variabel bebasnya adalah waktu. Selanjutnya alat dan bahannya, yaitu yang pertama adalah catu daya atau power supply satu buah, yang kedua ada kabel penghubung secukupnya, yang ketiga ada capit buaya secukupnya, yang keempat yaitu ada jumper 2 buah, yang kelima yaitu ada stopwatch 1 buah, yang keenam ada saklar 1 buah, yang ketujuh ada multimeter 2 buah untuk mengukur arus dan mengukur tegangan, yang kedelapan itu ada project board, yang kesembilan itu ada kapasitor sebesar 1000 mikrofarad, dan yang terakhir ada resistor sebesar 10.000 ohm. Selanjutnya langkah kerja. Nah, pada praktikum kali ini ada 2 percobaan. Yang pertama itu untuk pengisian kapasitor, dan yang kedua adalah untuk pengosongan kapasitor. Nah, dari percobaan tersebut kita pertama-tama harus membuat rangkaian kapasitor dan resistor. Nah, rangkaiannya adalah seperti ini. Nah, itu dia gambar rangkaian resistor dan kapasitor. Selanjutnya bisa kita lihat bahwa power supply atau catu daya itu dihubungkan dengan saklar dan dihubungkan secara seri dengan resistor, dan multimeter yang mengukur arus atau ampere ya. Kemudian disusun lagi dengan kapasitor yang tersusun paralel juga dengan multimeter yang mengukur volt atau mengukur tegangan. Nah, langkah percobaan yang pertama yaitu setelah dirangkai resistor dan kapasitornya, kita menyalakan power supply, kemudian mengatur selektornya menjadi 6 volt, kemudian saklar dan stopwatch ditekan secara bersama-sama. Nah, kita lihat multimeter yang mengukur tegangan, itu volt ya. Nah, jika sudah mencapai 6 volt atau mendekati 6 volt, stopwatch itu harus kita matikan dan kita lihat berapa lama waktunya. Nah, itu untuk percobaan yang pertama. Nah, untuk percobaan yang kedua adalah yaitu pengosongan kapasitor. Nah, di sini caranya yaitu adalah dengan membuka saklarnya jadi off. Nah, saat saklarnya jadi off, kita juga mengatur selektornya menjadi 0. Jadi kita netralin power supply-nya, kemudian habis itu kita buka saklarnya. Nah, kemudian di dalam multimeter itu yang mengukur tegangan itu lama-lama akan berubah menjadi 0 ya, karena tidak ada arus yang mengalir lagi. Nah, sama pas saklarnya dimatiin juga bareng dengan stopwatch. Jadi saklar dan stopwatch ditekannya sama. Nah,
Untuk waktunya, yaitu berarti itu menunjukkan waktu yang diperlukan untuk mengosongkan kapasitor. Mengetahui percobaan tersebut, saya membuat suatu rangkaian dalam aplikasi, yaitu sebagai berikut. Cukup sekian penjelasan mengenai praktikum rangkaian resistor kapasitor dari saya. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.